Bab 196. Wah, ini sih lebih parah dari kamu Bram. KTP-nya belum jadi. Tapi udah dinikahin. Aprilia dan Cindy menoleh pada Tante Jill, adik dari Bayu yang kini sedang tertawa dan menggoda, mengomentari cucu, anak dari keponakannya yang menikah dengan gadis yang bahkan belum punya KTP. Seva udah punya KTP Oma, sangga Azam dengan wajah kesalnya. Sedangkan Seva tak terlalu banyak ekspresi. Ia hanya ingin segera menyudahi pesta dan beristirahat. Tapi masih resi. Belum keluar kartu aslinya. Jawab Jill lagi dengan tawanya yang menular hingga membuat saudara yang lain yang datang dari luar kota tertawa. Yang tidak tahu alasan di balik pernikahan Azam. Kok bisa ya dilolosin sama gua? Ucap Jill lagi. 122. Sungguh Andika N. merutuki dirinya sendiri yang tak tahan ingin tertawa melihat Bang Kumis yang kesal karena ledekan Tante Jill. Dulu, ia pun sempat kesal pada sang tante yang meragukan kalau Riani belum memiliki KTP. Karena wajah lugunya dan masih sangat muda. Tak disangka, sekarang sang kakak pun mendapatkan ledekan yang sama. Biarin, gak apa-apa nikah muda. Jadi nanti kalau Seva udah seumuran Tante Jill, Sevanya masih cantik kayak Ayu. Udah punya anak yang kuliah. Udah kerja juga. Sahut Boril. Ia pun menambahkan lagi. Daripada nikahnya udah berumur. Nanti yang lain udah punya cucu, ini anaknya masih SD. Jill langsung merasa kesal lebih ke sangat malu. Mendengar Boril membahas kehidupan pribadinya. Seluruh anggota keluarga menahan tawanya mendengar Boril membalas ejekan Jill. Bahkan Boril langsung pada intinya. Jaan, my nono is the best pokoke. Ujar Gibran mengomentari kakeknya. Wak Boril kalau ngeulti, langsung bikin Oma Jill kicep. Sahut Gaza sambil minum minuman kopi cappuccino cincau dengan brand coffee teas itu. Ziko tak mau kalah menimpali. Papa gue, punya kekuatan lebih kalau roasting mie roasting orang. Siapapun bakalan mingkem kalau disentil papa. Termasuk ayah-ayah kalian. Ucap Ziko membanggakan ayahnya. Kecuali Angelina Jolie. Ujar Gibran dan Gaza hampir bersamaan. Ketiga Prince Rohichan itu pun tertawa. Ya, Oma adalah pemegang trah tertinggi di keluarga kita. Ucap Ziko lagi. Tante Jill ini memasuki usia jelita. Alias jelang 50 tahun. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, dia menikah saat usianya memasuki 40 tahun karena fokus mengejar karirnya di dunia bisnis. Sehingga, kini baru punya anak yang baru berusia 8 tahun. Jill langsung terdiam kalau Boril sudah bicara. Kamu Rick? Loh, iya kan Tante? Tanya Boril balik. Tante kan emang gak mau nikah cepet-cepet. Gak kayak anaknya Andika tuh. Senggol Tante Jill pada si Miss Kajen yang sedang anteng duduk di samping ibunya gosip-gosipnya akan menikah cepat. Seorang Gazi disenggol. Lapun membalas senggolan itu dengan kata-kata bijak mutiaranya. Ya, enggak apa-apa atuh Oma. Kan menikah itu perintah agama. Harus cepat-cepat. Apalagi kalau calonnya juga udah mapan. Ganteng, soleh, kaya, nggak boleh dilama-lamain takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Betul tuh Ji. Tak disangka serempak seluruh anggota keluarga mengucapkan demikian. Masing-masing keluarga besar Rohichan itu pun saling berpandangan lalu tertawa bersama. Kecuali Tante Gil. Tentunya. 123. Mereka kompak tertawa, bukan membetulkan apa yang diucapkan Gazi, karena mereka tahu seperti apa kelakuan si bule berlogat Sunda tersebut. Tapi untuk membungkam mulut Tante Jill.
yang usil dan selalu meledek. Bahkan saking bangganya dengan apa yang diucapkan sang putri, Riani tersenyum sampai memberi acungan jempolnya pada Gasi. Hal yang luar biasa baru pertama kali terjadi. Sedangkan Seva yang tadinya acuh tak acuh dan hanya diam sambil mendengarkan karena tak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh keluarga besar ini, langsung menoleh pada bapak mertuanya. Apa Seva tak salah dengar kalau barusan saja, Boril membelanya. Netra coklatnya berkaca-kaca lagi. Sejak ia datang dan menginjakkan kaki di rumah ini, ia sangat diterima dengan baik. Seluruh keluarga menganggapnya adalah bagian dari mereka. Terutama mertuanya yang selalu terlihat sangat menyayanginya, membuat Seva merasakan kembali arti dari hangatnya kasih sayang orang tua. Yang biasanya dia dapatkan dari paman dan bibinya tak terasa air matanya pun mengalir kembali. Hal yang dilihat oleh Azam. Jangan diambil hati omongan Onajil. Dia emang gitu. Jangan nangis, ucap Azam melihat menghapus air matanya. Tanpa menoleh sedikitpun Seva menjawab ucapan dari Azam. Gak sesakit apa yang kamu lakukan. Azam mengerjapkan matanya mendengar jawaban Seva. Ia lalu terdiam di tempatnya sendiri. Jill yang merasa dipojokkan lalu. Ngomong-ngomong itu tadi mas kawinnya mansion yang di Italia, memangnya kamu mau bawa istrimu pindah ke sana? Jujur Azam sendiri tidak tahu mau membawa kemana istrinya setelah menikah nanti. Mas kawin yang ia berikan adalah apa yang paling mahal yang dia punya. Ketika ditanya oleh orang tuanya apa yang akan dia berikan sebagai mahar, Azam yang tidak punya uang sama sekali lalu spontan berkata bahwa dia hanya memiliki mobil di Jakarta yang biasa ia gunakan dan mansion pemberian kakek dan neneknya di Italia. Jika ditanya yang paling mahal tentulah mansion itu. Hingga akhirnya, mereka sepakat menjadikan warisan keluarga Kasano itu sebagai mahar. Kini, seluruh mata pun tertuju padanya menunggu jawaban akan dibawa kemana istrinya setelah ini. Azam akan tinggal sama kami dulu. Sambil nunggu rumahnya jadi. Aprilia yang menjawab dan Azam sungguh sangat berterima kasih pada jawaban ibunya tersayang itu. Apa yang dilakukan pengantin baru setelah upacara pernikahan dan ijab kabul. Malam pertama. Sungguh, Azam tak pernah berharap akan satu kamar dengan Seva. Ia jauh dari bayangan ke sana. Seva tak histeris saat bertemu saja, Azam sudah sangat bersyukur bahkan Seva mau menjadi istrinya, adalah hal yang paling membahagiakan bagi Azam. 124. Namun, apa yang Azam dapatkan sekarang, jauh dari apa yang ia bayangkan. Azam baru masuk ke dalam kamarnya lewat larut malam. Setelah sebelumnya mendapat banyak wejangan dari Boril dan Aprilia. Sana. Dan ia sungguh terkejut mendapati Seva juga ada di sana. Azam kesulitan menelan saliva-nya sendiri saat ia dapati Seva tidur di atas ranjang besarnya dalam posisi memunggunginya. 125. Andai mereka adalah pasangan normal pada umumnya yang menikah karena cinta, mungkin ini adalah malam yang penting dan sangat dinanti-nanti. Namun, Azam harus tahu diri pernikahan ini terjadi bukan atas keinginan siapapun bahkan dirinya sendiri tapi karena tanggung jawabnya yang harus dia laksanakan sebagai seorang laki-laki. Tapi kenapa keadaannya jadi sulit begini? Maksud Azam, dia kan seorang laki-laki yang normal dan akibat dia tidak bisa mengendalikan hasrat yang berlebihan, terjadilah pernikahan ini. Lalu kenapa Seva harus tidur di kamar yang sama dengannya? Siapa yang punya inisiatif untuk menyiksanya begini? Harusnya kan mereka tidur terpisah demi menjaga hal-hal yang diinginkan terjadi. Kalau begini caranya bagaimana Azam bisa melewati malam-malamnya? Ia tak munafik. Seva sungguh sangat cantik.
Ia muda dan lembut. Bahkan hangat nafasnya saja masih bisa Azam rasakan di bibirnya. Seva adalah wanita kedua yang dia sentuh sepanjang hidupnya, namun Seva adalah gadis pertamanya. Ia tak munafik. 3 kali menyentuh Seva malam itu, membuatnya merasa lebih nikmat dibanding 3 tahun berhubungan dengan kekasihnya. Azam menggelengkan kepalanya berkali-kali, bagaimana mungkin dia bisa membandingkan Alea dengan Seva. Azam menepuk-nepuk pipinya sendiri. Tak percaya bagaimana dia punya pikiran seperti itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk ke kamar mandi. Untuk membersihkan sendiri dan terpaksa main solo pakai Jo Malone Body. Memang sialan si Little Azam. Yang tidak tahu diri. Beraksi pada saat-saat begini. Seva tak tidur. Ia sengaja menghadap ke arah dinding. Butuh ketegaran hati dan kesiapan mental untuk berada satu kamar bersama dengan orang yang menghancurkan hatinya. Saat Aprilia menawarkan kamar yang dulu pernah ditempatinya di rumah ini, Seva menolak karena kamar itu hanya akan membuatnya teringat lagi pada malam di mana kehancuran itu datang. Namun, pada saat Aprilia juga menawarkan kamar yang lain sebagai tempat tinggalnya, Seva teringat akan pesan Sang Bude. Kalau sudah memutuskan menikah dan menjadi istrinya, maka tidak boleh tanggung-tanggung. Pernikahan itu bukan permainan. Kamu harus ingat tujuanmu menikah dengannya itu apa. Demi masa depanmu yang akan dijaminkan. Andaipun kamu hamil, maka anakmu akan memiliki bapak dan juga, sebagai balas. 126. Budimu pada Ibu Aprilia. Agar membawa Azam terbebas dari orang-orang yang memanfaatkannya kan. Maka lakukan tugasmu sebagai istri yang baik. Niatkan ibadah, niatkan untuk melakukan kebaikan. Itulah nasihat dari Kamaliah ketika keponakannya memutuskan untuk menerima lamaran dari Azam. Kamaliah memperbolehkan Seva untuk menerima lamaran itu dengan catatan kalau Seva tidak boleh mempermainkan pernikahan. Tapi Bude yakin, dilihat dari caranya menyesal dan meminta kamu untuk menikah dengannya, dia akan berpikir 1000 kali untuk menyakitimu lagi. Jika menolaknya harus tegas, jika menerima juga harus tegas. Seva sudah mempertimbangkannya baik-baik, dia memang belum bisa menerima kehadiran suami dalam hidupnya, namun tekadnya untuk membalas jasa pada Aprilia, serta membuat wanita itu kembali bahagia karena sang putra terbebas dari orang-orang yang memanfaatkannya adalah hal yang dipikirkan oleh Seva. Tak terasa, wanita cantik kelahiran Surabaya berusia 17 tahun yaitu kemudian menyentuh perutnya. Apa akan ada kehidupan di sini? Apa akan ada bayi di sini? Ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. Ya Tuhan, andai memang ini adalah garis takdir yang Engkau lukiskan untukku, maka izinkanlah aku untuk memperbaikinya dan menerimanya. Serta menemukan kebahagiaanku di sini. Amin. Sekitar 1 jam kemudian, Seva mendengar jika pintu kamar mandi terbuka. Harum sabun mahal menguar dari sana seiring dengan keluarnya suaminya yang baru saja dari kamar mandi. Seva tak bergerak, dia sudah menyiapkan diri andaikan Azam tidur di sebelahnya. Namun, sudah sekitaran beberapa menit tak ada pergerakan di sebelahnya. Lampu kamar telah dimatikan dan Seva mendengar seseorang yang merebahkan diri di sofa dekat dengan jendela. Rupanya suaminya tidur di sana. Seva bersyukur setidaknya dia tidak harus berdekatan dengan Azam terlebih dulu. Azam terbangun saat cahaya matahari mulai terhias berwarna jingga di ufuk timur sana. Karena ia tidur di dekat jendela dan gordennya tidak ditutup, maka sinar itu terasa di wajahnya. Menggeliat. Merentangkan tangan ke atas. Sejenak mulai mengumpulkan kesadarannya dan mengingat apa yang terjadi hari kemarin. Ia sudah menikah dan kemarin adalah ijab kabulnya di rumah Oma dan Opa Rohichan. Sebentar.
Ijab kabul. Mana istrinya? Azam bangun dari tidurnya lalu duduk. Ia menghadap ke arah ranjang berukuran king size miliknya. Semalam Seva tidur di sana dan sekarang ia sudah tidak ada. Untuk sejenak pria berusia 21 tahun itu berpikiran buruk. Apa Seva pindah ya? Dia marah karena aku tidur satu kamar sama dia. Monolognya dengan terlihat panik, kemudian dia pun langsung menyibak selimut dan bangun dari sofanya. 127. Namun, Azam yang baru akan keluar dari kamar untuk mencari istrinya, teringat selimut yang barusan saja dia lempar. Perasaan semalam gak pakai selimut deh. Apa Seva yang ngasih? Azam merona pagi-pagi. Apa benar Seva yang ngasih? Iya. Atau jangan-jangan mama yang ngasih karena mama kasihan. Pastai Sevanya pergi dari kamar. Monolognya lagi dengan pikiran yang macam-macam. Akhirnya demi menjawab rasa penasarannya, Azam yang belum sempat mencuci muka karena panik itu, keluar dari kamar kemudian turun dari lantai 2 dan menuju ruang makan keluarga. Apa yang dilihatnya sekarang? Seva sudah terlihat segar dan cantik dengan gaun berwarna hijau mint dan kini sedang merapikan meja makan. Dia memegang beberapa piring kemudian menatanya di atas meja. Hal yang sama ketika dia pertama kali melihat Seva di rumah ini. Azam menggaruk kepalanya yang tidak gatal bagaimana dia menyapa istrinya pagi ini. Dengan wajah cemberutnya Azam sudah bisa menduga kalau sambutan dari Seva pasti tidak akan baik-baik saja. Tapi apa salahnya mencobakan? Sambil berdehem, Azam berjalan perlahan mendekati meja makan dan mengajak bicara istrinya. Basa-basinya memang seperti itu dan hasilnya sama sekali tidak membuat Seva menoleh padanya. Sapa Azam lagi. Jengah dengan apa yang dilakukan oleh suaminya Seva yang sedang menata sendok serta garpu itu lalu menoleh. Sopan gak kalau nyapa pagi-pagi kayak gitu? Azam terkesiap ketika dengan duduknya sang istri malah menjawab demikian. Pagi, sangga Azam. Kalau mau sarapan gosok gigi dulu, cuci muka atau lebih baiknya langsung mandi. Bau kamu bikin orang gak selera buat sarapan. Ucapnya ketus lalu pergi ke dapur membuat anak sulung dari Aprilia Ayu itu melongo tak percaya. Dia baru saja dimarahi istrinya. Jiwa bos Azam pun tak terima. Dia marah lalu menaruh kedua tangannya di atas pinggang bersiap memaki Seva. Namun, baru saja dia akan bersuara Seva berbalik padanya. Itu nasi gorengnya udah aku siapin buat kamu. Oke, makasih. 128. Ucapnya refleks menurunkan tangan sambil tersenyum manis. 129. Aduh, wangi banget aroma nasi gorengnya. Sampai kecium ke atas. Ucap Aprilia saat baru turun bersama If yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya dan mendapati sang menantu cantiknya sudah masak serta menata nasi goreng. Seva tersenyum mendapat sapaan mertuanya. Jadi lapar. Sahut If langsung naik ke kursi di deretan meja makan paling kiri dan sang ibu duduk di sampingnya. Yuk sarapan yuk. Kakak buatin bento juga buat If bawa nanti. Buat bekal. Yey, makasih kak. Pekik If girang dan dibalas senyum manis Seva. Aprilia tersenyum memperhatikan interaksi antara Seva dan If. Mereka memang sudah akrab sebelumnya apalagi sekarang sudah terikat menjadi keluarga. Maaf ya, mama bangun kesiangan. Gak bisa bantuin di dapur. Jika di hari-hari biasa Aprilia akan bangun saat hari masih gelap dan orang rumah belum bangun, kemudian dia akan memasak sarapan dan dibantu oleh asisten rumah tangga. Termasuk ketika Seva pertama kali datang ke rumah ini. Namun malam tadi,
Mungkin ibu dari 3 orang anak ini kelelahan setelah menyelenggarakan pesta sehingga ia bangun kesiangan. Sedangkan sang suami pergi jogging bersama dengan Ziko tanpa membangunkannya. Sengaja gak dibangunin biar ibu istirahat yang cukup. Jawab Sheva. Kok manggilnya masih ibu? Protes Aprilia. Sheva pun tersenyum malu. Semalam, ia dapat nasihat agar tak memanggil bapak dan ibu lagi pada mertuanya, tapi mama dan papa sama seperti panggilan suami. Iya. Ma. Jawab Sheva malu-malu. Asik, aku punya saudara cewek lagi selain Kak Stella. Nambah Kak Sheva juga. Sheva dan Aprilia terkekeh mendengar ucapan dari Eve. Ma, izin mau antar Pade sama Bude ke stasiun ya. Hari ini mau pulang.